Islam dengan benar, dan lebih lagi tatkala kita bisa mengamalkan Islam dengan sekuat tenaga kita, dengan berusaha semaksimal mungkin, itu adalah kenikmatan yang terbesar bagi kita semua. Karena tiket kita masuk surga Allah SWT adalah tiada lain dan tiada bukan adalah Islam. Nikmat Islam inilah yang harus kita jaga, sehingga kita bisa tatkala bisa melaksanakan Islam yang baik, kita akan menjadi mukmin yang baik. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Jangan masuk Islam setengah-setengah, jangan mengambil Islam seenak hatinya, jangan. Tapi bagaimana kita berusaha agar supaya kita bisa melaksanakan Islam seluruhnya. Kalau tidak bisa, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena usaha adalah tanda kalau kita memang benar-benar serius, yaitu menjalani Islam. Sehingga dengan kita berusaha untuk melaksanakan Islam, maka secara otomatis Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi kita semua. Sehingga Islam itu adalah berserah diri, taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah SWT. Karena ini adalah perintah Allah SWT untuk masuk Islam secara kafah, maka kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bisa yaitu menjalankan Islam dengan baik. Karena dengan kita menjalankan Islam yang baik, tentu kita akan menjadi mukmin yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena jalan-jalan selain Islam itu banyak sekali. Maka kita harus hati-hati di dalam memilih jalan atau petunjuk, harus hati-hati. Apalagi pada hari ini Islam sangat dirusak oleh musuh-musuhnya, mau diganti Islam Nusantara atau Islam yang lainnya dan sebagainya. Bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa belajar dengan Islam yang baik sehingga menjadi mukmin yang baik. Tatkala kita menjalankan Islam yang baik, tentunya setan akan selalu menggoda kita. Tatkala kita menjadi orang mukmin yang baik, ahli ibadah, pasti setan akan selalu menggoda kita. Tidak mungkin kita jalan lurus kemudian mulus, tidak mungkin, pasti akan ada gangguannya. Oleh karena itu kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar supaya diberi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis, bada al-Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam akan muncul yaitu dengan asingnya, dan akan kembali asing seperti Islam datang pada pertama kali. Jadi siapakah orang yang asing? Itu adalah orang yang selalu memegang teguh prinsip Islam, menjalankan Islam dengan benar tatkala manusia pada rusak. Kita semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang asing karena selalu memegang teguh prinsip Islam, sehingga kita selalu menjalankan Islam di lingkungan kita masing-masing. Jamaah pemuda yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya di WA Ustadz Amir suruh ngisi pemuda Masjid Mujahidin, padahal saya biasanya itu hanya ngisi kultum, tidak bisa lama-lama. Saya mohon maaf sekali. Tadi sebenarnya Mas Yati itu kalau dijelaskan 6 sampai 6 tuh mungkin saya yang kultum, dia yang intinya. Tapi karena dia tuh tahu kalau dia kultum, ya satu saja cukup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Yang mana kalau tatkala kita mempunyai nikmat ini ya, nikmat Islam kemudian nikmat sehat, kita akan bahagia. Sehat itu mahal harganya. Kita sakit kuping kita yang mungkin hanya ringgingan ya, atau
ada suara nging itu juga mengganggu sekali. Kita mau bicara kita kayak kurang banter, bahkan mengganggu aktivitas kita. Itu hanya kuping yang mungkin kemasukan apa atau kotoran apa, itu sangat mengganggu sekali. Inilah nikmat sehat kita ya. Apalagi nikmat mata yang begitu kita melihat indahnya dunia ya. Kemudian Allah mencabut mungkin sakit mata ya. Begitu beratnya atau begitu sakitnya tatkala kita menjalani sakit mata ya. Atau mungkin tatkala kebentur mata kita kemudian sarafnya putus ya, harus dioperasi. Setelah operasi itu harus menunduk 1 bulan penuh, tidak boleh dangak atau apa ya, menunduk terus sampai bulan penuh. Kalau tidur harus menggurut. Coba bayangkan, ini 1 bulan penuh harus seperti itu. Inilah nikmat sehat yang harus kita jaga, karena nikmat sehat adalah mahal sekali harganya ya. Sehingga tatkala kita sehat, mungkin kita akan selalu ingat bahwasanya pasti nanti kita akan tiba saatnya kita sakit ya. Sehingga kita di dalam kesehatan kita menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis telah dijelaskan, wasihataka qabla waramik, segala sehatmu sebelum kalian datang sakit. Wasihataka qabla sakomik, segala sehatmu sebelum datang pada kalian sakit. Ini nikmat kedua yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat yang ketiga yang juga harus kita syukuri dan kita akan menjadi bahagia adalah cukup. Nikmat cukup ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita. Cukup di dalam membiayai kehidupan keluarga ya. Cukup di dalam membiayai sekolah, cukup naik haji. Ini adalah nikmat yang besar ya. Mungkin cukup diberi, yaitu kita naik umroh dan sebagainya. 3 nikmat inilah yang harus kita syukuri, sehingga kita menjadi orang-orang bersyukur adalah karena kita menjaga 3 ini, yaitu nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, dan nikmat cukup. Jamaah pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan yaitu karena diperintah oleh Ustaz Amir, saya juga harus mau ya, Ustaz warak gelem ngisi. Aku biasanya ngisi anak-anak kok Ustaz. Kami akan menyampaikan sedikit yaitu bagaimana pentingnya mencetak generasi. Suatu ketika Umar bin Khattab duduk-duduk dengan para sahabat. Beliau mengatakan, tamannau, berangan-anganlah kalian. Berangan-anganlah kalian yang setinggi-tingginya meraih cita-cita. Ini perkataan Khalifah Umar ya. Khalifah Umar kalau sudah ngomong tamannau, itu maksudnya apa ya? Berangan-anganlah kalian. Kemudian faqala rajulun, berkata seorang laki-laki dari sahabat, atamanna law anna li hadhihi dar mamlu'atan dahaban anfaqu fi sabilillah. Aku berangan-angan seandainya aku mempunyai satu rumah yang mana penuh dengan emas-emasan di dalam rumah itu, anfaqu fi sabilillah, aku akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini angan-angan yang pertama dari seorang sahabat. Kalau kita mungkin disuruh mengangan-angan, mungkin tatkala berangan-anganlah kalian. Mungkin saya ingin agar supaya mempunyai rumah tingkat, mempunyai mobil, pasti saya akan rajin ke masjid. Itu angan-angan kita ya. Tapi tatkala sudah dikabulkan, paling ya masih malas ke masjid karena lali, lupa dan sebagainya. Atau bahkan mungkin mobilnya untuk kerja dan sebagainya. Ini para sahabat ya. Tatkala mereka mengatakan pasti kalau dikabulkan pasti akan melaksanakan janjinya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tamannu, berangan-anganlah kalian. Faqala rajul, atamanna law anna li hadhihi dar mamlu'atan dahaban mamlu'atan lu'lu'an wa jawhuran anfaqu fi sabilillah wa tasaddaqah. Aku berangan-angan seandainya aku mempunyai rumah yang penuh dengan mutiara, penuh dengan permata yang indah,
aku akan infakkan semuanya dan aku akan sedekahkan. Ini jawaban seorang sahabat seperti itu. Kemudian faqalu, mereka berkata, mana Tria Amirul Mukminin, kami tidak mengetahui apa maksud engkau hai Amirul Mukminin, kok disuruh mengangan-angan saja, kok disuruh hanya membayangkan saja atau berangan-angan saja. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, atamanna law anna li hadhihi dar mamlu'atan, aku berangan-angan seandainya aku mempunyai satu rumah yang mana rumah itu penuh dengan rijalan Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu seorang laki-laki Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah angan-angan beliau, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menandakan bahwasanya pandangan Umar bin Khattab itu adalah pandangan yang luas ke depan. Bagaimana dia membutuhkan generasi seorang laki-laki yang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia menginginkan seandainya saya mempunyai rumah yang penuh dengan, yaitu penuh dengan laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini menandakan bagaimana pentingnya generasi muda seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Jemaah pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, kita baca di 70 karakteristik para sahabat. Semua para sahabat itu menarik kisahnya. Tatkala dulu dari Mas Yati ada WA tentang kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad SAW, sekarang sudah berhenti. Itu juga menarik sekali. Bahkan sampai ada yang terenyuh dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Rasulullah SAW sebagai junud dakwah, yaitu tentara-tentara dakwah. Beliau yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke sana kemari, dan dia dijuluki yaitu orang yang terpercaya umat ini. Setiap umat pasti ada orang yang kepercayaan, dan kepercayaan umat Muslim atau umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, orang yang terpercaya pada umat ini. Kemudian kita melihat kisahnya bagaimana tatkala perang Badar, yang perang pertama kali, beliau dikejar-kejar musuhnya yaitu Quraisy. Beliau sampai sempat menghindar agar supaya tidak terjadi pertempuran dengan yang mengejar itu. Tetapi karena dikejar terus, maka beliau berhadapan dan langsung dengan satu sabetan pedang musuhnya putus kepalanya. Siapakah musuhnya itu? Yaitu ayahnya sendiri, Abdullah bin Jarrah. Coba kita bayangkan, ayahnya dipenggal oleh anaknya sendiri. Ini termasuk adalah dia yakin bahwasanya dia tidak membunuh ayahnya, tetapi dia membunuh kemusyrikan. Kemudian turunlah ayat atau di dalam surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan dari Muhammad satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, yu'aduna man hadallaha wa rasulahu, yaitu orang yang menyayangi, orang yang kasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, berkasih sayang terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak ada. Walau kanu aba'uhum, walaupun itu bapak-bapak mereka, wa abna'uhum, walaupun anak-anak mereka, wa asiratuhum, wa ikhwanahum, saudara-saudara mereka, wa asiratuhum, dan kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, yaitu iman yang kuat, wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan dikuatkan dengan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan akan dimasukkan mereka ke jannah Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, akan kekal di dalam jannah itu, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka akan diridhai
dan mereka juga akan ridho pada Rasulullah Ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara-tentara Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sangat beruntung. Inilah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau dengan terpaksa karena memang ingin menebas kemusyrikan, bapaknya sendiri terbunuh di tangan beliau, sehingga dilaporkan kasus ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dari Rasulullah Ta'ala, yaitu memberikan apresiasi yang besar dari Rasulullah Ta'ala kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi beliau tidak sombong karena ayat tadi. Beliau tetap orang yang sederhana, orang yang selalu dikirimkan ke sana kemari sebagai pendakwah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah, kita lihat bahwasanya beliau adalah 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga oleh Rasulullah Ta'ala. Di dalam hadis beliau termasuk yang dijamin surga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Jubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Waqqas, kemudian Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka seperti inilah yang harus kita berikan kepada generasi kita, suri teladan yang baik. Kalau kita melihat saat ini di status anak-anak muda, apalagi anak-anak pondok yang putri, status mereka itu tidak para sahabat pejuang, tapi status mereka itu artis Korea. Saya lihat sendiri. Bahkan anak Madin saja ya, kelas 5 yang sering saya ketemu itu statusnya juga seperti itu, artis Korea. Tidak ada terus yang memberikan status mungkin para sahabat pejuang dan sebagainya. Padahal ini adalah generasi penerus kita, yang mana yang harus kita butuhkan adalah generasi seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah kisah yang sekelumit dari Abu Ubaidah bin Jarrah, bahwasanya Umar bin Khattab mengetahui kebutuhan umat ini adalah generasi penerus seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita harus memberikan, yaitu penerus-penerus kita seperti beliau Abu Ubaidah bin Jarrah, karena di tangan kita lah generasi yang akan kita pimpin. Di dalam syair Arab mengatakan, inna fiyadi subban amral ummah, sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat, wa fi iqdamiya hayataha, dan di tangan pemuda lah maju mundurnya umat. Jadi generasi-generasi kita harus kita berikan yang terbaik, kita didik dari mulai TPQ, kemudian mulai kecil lah kita harus mendidik mereka. Karena apalagi akhir zaman ini begitu berat tantangan yang harus kita hadapi. Minimal yang kita berikan adalah 3, yaitu akidah salimah, akidah yang selamat, yaitu akidah yang sesuai dengan salafus soleh, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sesuai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini hari akhir adalah hak. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kita meyakini neraka, surga adalah hak. Semua yang harus kita berikan mereka adalah akidah, percaya yang kuat agar supaya tertanam di dalam mereka, yaitu keimanan yang kuat, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kita berikan juga yaitu akhlak ibadah sahihah, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ibadah kita adalah tatkala ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti atau mutabaah Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW.
Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia yang harus kita berikan kepada generasi kita. Tatkala kita memberikan akhlak yang mulia, maka secara otomatis kita harus mempelajari bagaimana adab-adab atau akhlak yang harus kita berikan kepada generasi kita. Jamaah pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekelumit perbincangan seorang khalifah dengan para sahabatnya menandakan bahwasanya pentingnya generasi penerus kita. Tidak mungkin kita hidup terus menerus, pasti anak kita lah yang akan meneruskan perjuangan kita. Minimal kita memberikan kepada mereka yaitu akidah yang selamat dari kemusyrikan. Karena saat ini bagaimana tantangan yang berat kemusyrikan di hadapan kita, dengan terang-terangan mereka menantang Islam, kita harus memberikan perlawanan, yaitu dengan kita memberikan kepada generasi kita akidah yang kuat sehingga mereka akan selamat. Kemudian akhlak itu banyak sekali ya. Akhlakul karimah ini yang penting sekali ya. Baik itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali. Kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW, kemudian akhlak terhadap Al-Quran, kemudian akhlak terhadap diri sendiri, itu ada ya. Termasuk akhlak terhadap diri sendiri adalah kita mempunyai akhlak muraqabah. Karena kesuksesan puasa kita kemarin atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya adalah kita mempunyai akhlak, yaitu mempunyai sifat muraqabah. Muraqabah artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan ibadah kita yaitu rajin, karena kita selalu diawasi, dan menjadikan kita terhindar dari kemaksiatan. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan muraqabah, langsung ingat bahwasanya Allah akan mengawasi kita. Kemudian akhlak terhadap makhluk juga ada ya. Akhlak terhadap anak, kemudian akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap binatang itu seperti apa ya. Akhlak terhadap orang kafir itu seperti apa ya. Kemudian akhlak terhadap tetangga itu seperti apa. Itu semua diajarkan di dalam Islam. Jadi intinya adalah Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Islam adalah agama yang memang secara fitrah tidak menyalahi ya. Secara fitrah tidak menyalahi. Walaupun ibadah itu ibadah yang dilihat keras ya, mungkin jihad fisabilillah, peperangan, itu juga tidak menyalahi fitrah ya. Karena membela yaitu darah, membela harga diri, membela agama, itu semua adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu juga secara naluri mereka berani mati membela nasab ya. Berani mati membela harga diri. Maksud kita tidak berani mati membela agama kita. Ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mencetak generasi sebagai penerus kita ya. Karena regenerasi adalah penting sekali. Bagaimana cara kita mendidik anak kita ya, agar supaya mereka terselamatkan dari fitnah hari ini. Yang pertama adalah ajaklah mereka untuk berkumpul dengan orang-orang dewasa, orang-orang yang soleh. Ajaklah mereka di dalam kajian-kajian Islam yang ada. Anak-anak kita yang kecil sudah diajak untuk mengikuti kajian-kajian orang dewasa. Ini semua adalah untuk menumbuhkan giroh mereka, menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Islam. Ajak mereka terhadap
yaitu pengajian yang ada, mungkin ada halaqah dan sebagainya, kita ajak pada kajian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah contohkanlah pada mereka, yaitu para pahlawan-pahlawan Islam yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah tatkala Abu Bakar As-Siddiq mengulurkan tangannya untuk berbaiat setelah Rasulullah SAW mati wafat. Kemudian Abu Bakar bin Jarrah itu mengulurkan tangannya, saya ingin berbaiat pada engkau, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, karena engkau adalah sahabat yang terpercaya yang sudah disebutkan Rasulullah. Apa kata beliau, saya tidak mau dibaiat, saya lebih memilih orang yang disuruh ganti imam sholat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang mengulur tangannya tidak Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, sehingga dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasulullah saat itu baru meninggal dunia. Ini terpenting, ya, yaitu mengenalkan pada mereka pahlawan-pahlawan Islam dengan cara kita ya mungkin menyekolahkan yang Islami, ya, atau mungkin kita beli buku-buku. Sekarang buku-buku menarik, ya, pejuang Islam, tapi menarik dibaca oleh anak-anak dengan gambar-gambar komik. Memang harus butuh modal, ya, tapi ini demi kebaikan kita semua. Baik itu sahabat Rasul, kemudian Rasulullah SAW sendiri, itu kita kenalkan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah jauhkanlah anak kita dari nyanyian-nyanyian yang jahiliyah, ya, kemudian nyanyian yang cengeng dan sebagainya. Ini semua juga ingin agar supaya anak kita selamat dari kerusakan pada hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita bisa mencetak generasi-generasi penerus kita, terutama remaja kita atau mungkin anak kita sendiri. Kita benar-benar menjaganya agar supaya mereka paham terhadap Islam. Sangat naif sekali tatkala kita belajar Islam tapi anak-anak kita biarkan tidak paham. Semoga apa yang kita usahakan bersama, ya, memberikan pelajaran kepada mereka, diberi istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tatkala kita beribadah di siang Ramadan kemarin, mari kita lanjutkan di puasa-puasa berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Mungkin puasa kita, atau mungkin tadarus kita, atau mungkin yaitu tilawah kita, atau sedekah kita dan sebagainya. Ini semua adalah karena